Saya ini punya topik, tapi saya ini kesulitan untuk mengambil judulnya. Jadi saya bergumul cukup lama untuk mengambil judul ini, karena tempat kita ini kalau hari Minggu itu sudah diopiai Pak Simon, judul. Jadi mau tidak mau saya harus mengeluarkan. Malam ini saya mencoba untuk memakai judul kasta tertinggi. Apa yang ada di pikiran kita? Begitu kita ngomong kasta tertinggi, kita tuh sudah mikir ini yang paling the best, ini yang paling tinggi. Padahal sebetulnya ini jebakan, saudara. Di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya kasta tertinggi. Tapi yang jadi masalah, kita itu sering melakukan ini jadi konsep kita, cara berpikir kita. Seakan-akan dalam Kristenan itu ada yang namanya kasta. Kita memandang pelayan Tuhan, kita memandang itu ada kasta. Sebetulnya enggak, saudara. Jadi saya cuma pengen menyampaikan kalau ini adalah konsep yang kurang pas. Maksudnya itu bukan konsep kekristenan ya, saudara, tapi konsep cara berpikir kita, supaya kita jangan salah kita ini kejauhan, saudara. Kenapa? Saya ngomong konsep, karena konsep itu adalah basic, dasar. Kayak Pak Daniel ini kalau membangun bangunan itu dasar mesti paling penting. Ya ada Pak Daniel, paling penting. Mau 2 lantai, Pak Kim itu bangun 3 lantai, mesti bawahnya pasti berbeda sama yang 1 lantai. Nah ini loh, kita ini bangun konsep buat kita supaya kita tidak gampang melenceng, supaya bangunan di atas ini jejak, supaya bangunan di atasnya ini sesuai kebutuhan kita. Gimana? Dasarnya harus benar dulu. Apa itu? Dasar fondasi ini kita benar. Ya, kita baca pertama di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Oke, kita baca bareng-bareng. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bisa ditahu artinya apa? Yang terbesar itu bukan pimpinannya, bukan pengkhotbah yang ngetok, bukan yang terkenal, tapi siapa? Hambanya yang melayani, yang mau korban, sing mau kesel. Itulah yang terbesar di dalam Tuhan. Kebalik tidak sama konsep dunia. Kebalik. Nah, konsep dunia ya sing dihormati sing pangkatnya dulu, sing dihormati sing jabatannya tinggi, sing dihormati sing duitnya banyak. Nah, ini konsep dunia. Tapi kita mencoba supaya kita punya konsep yang benar dulu. Ya, di dalam Tuhan yang terbesar adalah pelayan, yang melayani yang terbesar, bukan yang terkenal, bukan yang spektakuler, tapi yang mau melayani. Tidak percaya? Tidak usah jauh-jauh, saudara di rumah layani
Anda jadi pelayan, coba nanti yang lainnya akan hormat. Jangan minta dilayani terus, salah nanti, konsep ini salah gitu loh. Tapi kalau kita mulai belajar, kita melayani dari hal yang kecil, artinya apa? Kita mulai belajar basic, fondasi ini mulai kita pasang. Amin. Ya. Poin pertama yang membuat konsep kita kadang salah itu strata dalam pelayanan. Ya, poin pertama saya mau bicara tentang strata dalam pelayanan. Kadang di pelayanan itu, ini saya ngomong di luar struktur ya. Kalau memang pimpinan itu beda cerita. Tapi kita ngomong, kita itu kalau sama orang-orang ngetop di gereja, kita tuh merasa, wah, orang ini terhormat. Betul enggak? Saya mau cerita saja. Saya itu bertahun-tahun dulu di gereja melayani penjaga pintu. Saya apa ya namanya? Asyir ya. Nah, setelah sekian lama saya asyir, saya di Komsel bertumbuh, saya ketemu, saya diangkat jadi pelayan perjamuan kudus. Begitu saya ditahbiskan, saya didoakan, wah saudara, saya disalami orang banyak sekali di WA, saya lupa WA apa BBM ya zaman dulu ya. Pokoknya diselamati kan, selamat ya. Saya bingung, saya ini jadi apa ya kok bisa diselamati kok ini ya? Seakan-akan apa? Seakan-akan saya ini naik kasta. Seakan-akan saya ini naik pangkat, saudara. Saya jadi perjamuan kudus. Saya mulai tanya, apa sih perjamuan kudus? Ya, waktu itu saya tidak tahu apa sih perjamuan kudus. Kenapa sih kok semua orang harus memberi salam ke saya, nyelamat ke saya? Oh, orang perjamuan kudus itu orang pilihan yang hidupnya sudah bla 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 bla. Oke, saya tangkap itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tidak melihat ada sesuatu yang lebih dari yang lain. Saya masih bergumul dengan anak-anak saya bergumul dengan pekerjaan saya masih harus bergumul dengan banyak hal-hal yang sama menurut saya. Tapi karena konsep orang berpikir ini adalah kasta yang lebih tinggi, perjamuan kudus itu atau sembarang mau, asyir bisa, welcomer bisa, tapi perjamuan kudus nggak boleh. Seakan-akan ini jadi suatu kasta yang lebih tinggi. Nah, padahal firman tidak ngomong begitu. Ya, jadi ini salah satu dari cara pola pikir kita yang kadang membuat kita ini salah. Salahnya di mana? Caranya kita. Nah, iya, saya pikir, wih, yang perjamuan kudus saja sudah hebat ya kok ini. Wah, ini jadi pendeta, jadi pengkhotbah. Kayak apa nih? Ya, itu jadi pikiran-pikiran itu keluar, saudara. Jadi keluar banyak hal dari itu, bercabang-cabang kemana-mana, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena salah di fondasi. Falang fondasinya, ke atas, ke kiri, ke kanan, miring semua, saudara. Oke? Nah, yang jadi masalah, sekarang kita ini melihat kadang ada pendeta pinggiran, ada pendeta besar, pendeta kecil, pelayan Tuhan. Nah, ini pikiran kita sendiri yang memainkan cerita ini, saudara. Dan kadang, nah ini ada satu cerita lagi, saudara. Ini agak kontroversi, saudara. Untuk kontroversi, tapi ya minta maaf kalau ini salah. Jadi banyak hamba Tuhan itu memposisikan diri sebagai hamba Tuhan yang bisa membuat,
bisa berkarunia, yang bisa bermujizat. Padahal belum tentu. Kenapa bisa begitu, saudara? Kenapa bisa begitu? Saudara tahu di Pekojan sini kalau malam jualan kopi rame, penuh dari pojok sampai pojok. Kenapa kok bisa ada jualan orang kopi di situ? Kenapa, saudara? Kenapa? Ada yang tahu? Karena ada marketnya, karena ada pasarnya. Begitu ada pasarnya, mereka buka, satu rame, buka lagi rame. Ini yang terjadi sama hamba Tuhan yang saya ceritakan. Seakan-akan begitu duit karunia, wah jemaatnya ini banyak sekali pengikutnya. Kenapa? Ya ini pasarnya. Kenapa? Karena konsep kita berpikir hamba Tuhan yang punya karunia, yang nubuat ini jauh lebih wow. Sudah kitanya salah, pendetone jadi tambah semakin menjadi-jadi. Makanya saya ngomong bolak-balik, jangan pernah meninggikan hamba Tuhan, jangan pernah meninggikan pengkhotbah di sini. Tinggikanlah Tuhanmu. Itu sudah tidak bakal salah. Dan tidak menjerumuskan siapa yang melangi kalian. Ya. Kita coba baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca bareng-bareng. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka dan berkata, aku dari yes, apa itu? Tuhan tidak berkenan. Karunia itu hanya berkenan di hadapan manusia. Tapi kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, itu namanya karakter. Ya, saya dirangkap. Karunia ini pasarnya gede. Kenapa? Karena cara berpikir kita, konsep kita yang menganggap wah ini jami. Padahal di hadapan Tuhan karunia tidak ada nilainya. Bukan maksudnya jelek, bukan berarti salah, tapi tetap yang lebih penting adalah karakter kebenaran. Minta tolong Vi, berarti yang 21. Yang 21 bisa ditampilkan. Ya, jadi kadang kita tuh gawe-gawe supaya apa? Supaya dapat pasar, supaya kita bisa branding diri kita sendiri. Tapi apakah itu di depan Tuhan benar? Nah, sekarang pilihan itu buat kita. Kita mau cari Tuhan dengan cara benar atau kita mau personal branding. Pilihannya cuma itu. Oke, 21 bisa? Oh, minta tolong dibacain aja yang 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yes, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Artinya apa? Karakter yang harus kita kejar. Ya, cara manusia kita ngangkat pakai karunia, tapi cara Tuhan pakai karakter. Oke ya, poin pertama. Kita belajar sekarang poin kedua. Poin kedua, saya mau
bicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu saya mau coba bicara ada di 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12. Kita langsung baca ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, ini kan sepenggal ya. Tabut Allah itu bisa masuk rumahnya Obed-Edom, tahu kan ceritanya? Karena tabut Allah itu waktu dibawa itu ada yang tergelincir dan mati, sehingga orang takut sama namanya tabut Allah. Sehingga tabut Allah waktu itu ya bisa dibilang orang takut, dan orang takut dia minggir, tapi Obed-Edom tidak. Wes, bawa rumahku, oke? Dan dia diberkati selama tabut Allah ini ada di rumahnya Obed-Edom. Diberkati segala yang ada padanya. Segala ada padanya itu apa? Pekerjaannya, anaknya, semuanya diberkati. Oke? Yang jadi masalah, begitu tabut Allah ini bagus, Daud langsung ambil. Obed, tabutnya tak ambil. Ya toh, ini barang jadi jimat kok, tak cukup saya diambil sama Daud. Coba saudara, kira-kira kalau waktu orang tidak ada mau, kita ngopeni barang ini, terus begitu barang ini sudah apik jadi berkat, diambil, kira-kira apa yang terjadi? Ya joto, ya iso gitu toh kamu, ojo tahun ini lah, 3 tahun lagi lah, biar apa? Kita akan berpikir ini jadi berkat buat kita. Tapi Obed-Edom tidak. Dia ngerti hadirat Tuhan tidak tergantung dari sebuah tabut Allah. Bukan dia memandang tabut Allah ini secara mistis, secara jimat. Saudara, dulu waktu saya SMA, saya itu pernah nonton film Chinese Ghost Story. Ada yang tahu? Jadi ini musir setan itu pakai apa, saudara tahu? Apa? Nah, kalau pakai hu itu cara Cina. Terus ada lagi pakai apa? Kalau tidak manjur, pakai apa? Bawang putih. Kalau bawang putih tidak manjur, pakai apa, saudara tahu? Salib, kalungnya salib kok. Wah, yang gini-gini loncat-loncat itu kok, nek kena salib langsung mandek, saudara, langsung tidak sobat. Itu cara kita memandang secara mistis. Kadang kita jadi kejebak loh. Wah, yo, begitu kotak-kotak nih ngomong sama setan, toke salibnya. Loh, tidak gitu, saudara. Yang kita lihat adalah hadiratnya. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau kita undang pejabat top ke sini, kira-kira di sini yang datang siapa aja? Ya, saya mau tanya. Pejabat top datang ke tempat ini, saya berani pastikan dari semua pelayan, dari setiap jemaat yang bisa tidak bisa pasti mengusahakan untuk datang. Omong deh, gubernur yang datang. Kenapa? Karena kita mau menghargai gubernur itu. Betul nggak kira-kira? Ya toh? Sekarang saya mau tanya, kalau kita mengundang hadirat Tuhan di tempat ini, siapa yang mau datang?
kalau kita doa, kita mengarah doa, itu kita ngundang hadirat Tuhan. Tapi belum tentu orang mau datang untuk menghargainya. Kenapa? Itu konsep, cara berpikir kita. Cara berpikir kita. Kita lebih menghargai seorang gubernur daripada kita menghargai hadirat Tuhan. Wis kowe wae, kamu wae, wis kalian wae sing musik. Saudara, banyak gereja sudah memasuki konsep itu. Lebih penting untuk banyak hal yang lain daripada menghargai hadirat Tuhan. Dulu saya dulu saudara, kita tuh nyoba bareng-bareng. Kalau sih gak teko, aduh rasanya kok hati itu hilang separuh, walanya hati ini hilang. Orang teko ya, tapi lama-lama Tuhan ubahkan. Lama-lama ubahkan. Mislah, aku ngajak teman untuk mengarah doa, bukan untuk itu, tapi untuk apa? Supaya dia bisa menikmati hadirat Tuhan, supaya kita bisa menghargai setiap hadirat Tuhan yang datang. Ya, Obed-Edom begitu tabut Allah diambil, kalau dia jengkel, dia tidak akan jadi pelayan. Tapi kenyataannya begitu tabut Allah dibawa ke kota Daud, apa yang dia lakukan? Dia tetap jadi penjaga pintu di sana. Dia tetap melakukan tugas yang sama waktu tabut Allah ada di rumah dia. Artinya apa? Dia tidak kecewa, dia tidak jengkel, dia tidak nesu waktu tabut Allah itu diambil kepada dia. Tapi dia tetap melakukan kesetiaannya. Makanya itulah yang saya ngomong, kita melihat hadirat Tuhan harus dari konsep yang benar. Ya, poin ketiga, urapan Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Langsung kita baca. Teman-teman tahu yang mengurapi Saul jadi raja siapa? Siapa yang mengurapi Saul jadi raja? Ya, kita baca. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Oke. Yang mengurapi siapa? Yang mengurapi siapa? Sama apa Tuhan? Ya, urapan itu datangnya dari Tuhan lewat Samuel. Yes, kadang kita tuh sering salah, saudara. Yuk kita butuh melayani Tuhan, doa urapan dulu. Yuk ya, kita doain, pendeta yang ngurapin, doain. Seakan-akan kalau kita sudah diurapi itu sudah kita, wah semua nih perang nih, segala nih. Saudara, hati-hati dengan konsep itu. Mendoakan tidak salah, tapi kalau anak ini belum dimuridkan, dia tidak tahu konsepnya, anak ini bisa salah. Aku wis doake urapan kok, aku pasti diurapi. No, urapan itu perkenanan Tuhan. Urapan itu bonus, salah satu bonus dari perkenanan Tuhan atas karakter kita. Loh, kalau misalnya Samuel bisa murapi, Samuel ini pasti murapi anaknya kok. Nyatanya anaknya juga tidak karuan semua. Si siapa itu? Joel sama Abia. Hidupnya tidak karuan. Kalau Samuel ini bisa murapi, pasti dia akan lakukan buat anaknya. Tapi kenyataannya, waktu hakim-hakim yang namanya Joel dan Abia tidak karuan, tidak benar di hadapan Tuhan, tidak mendapat perkenanan Tuhan, tidak mendapat urapan. Ya, jadi kadang kita tuh konsepnya tidak pas, saudara. Terus satu lagi, Yosua itu sepanjang hidupnya dia jadi asistennya Musa. Berpikir dia dapat
urapan dari Musa. Lah ya itu konsep yang sama. Kenapa? Kalau Tuhan tidak berkenan sama Yosua, ya tidak bisa lah. Musa mau angkat Yosua kayak apa pun tidak akan bisa. Tapi karena Yosua ini berkenan di hadapan Tuhan, sifatnya, sikapnya, artinya apa? Karakter, kesetiaannya. Jadi kadang kita berpikir, wah, aku tak melu-melu Pak Ketua kita ben ngetop, apa bisa? Tidak bisa. Urapan itu hubungan pribadi kita sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, itu akan jadi urapan. Salah satu dari perkenanan Tuhan, itulah yang namanya urapan. Ya, jadi jangan kita tuh memandang sesuatu dari sudut yang salah. Ini dasar, ini basic. Kita sudah salah ke situ. Kemana-mana kita salah semua. Ya, jadi gini teman-teman. Kadang kita tuh berpikir jauh, berpikir kemana-mana. Tapi kadang kita tuh melakukan hal yang paling kecil. Itu tidak gampang, saudara. Saya mau tanya sama saudara. Bersyukur itu gampang enggak? Gampang loh. Bisa tidak dilakukan setiap saat? Bersyukur itu sudah paling gampang, saudara. Tapi bisa tidak kita setiap saat? Tuhan terima kasih, aku sudah punya, Tuhan sudah beri istri. Buat dia aku berarti umeli. Ini mana salah mana, ini mana salah mana. Tapi Tuhan tetap minta bersyukur. Bisa? Dan gampang, saudara. Kadang kita tuh mikir sih jauh-jauh, tapi sih hal yang paling sepele kita tuh belum tentu bisa melakukan. Ya, ini saya ada video klip kesaksian dari keponakan saya, saudara. Berapa bulan yang lalu keponakan saya ini, ya kalau menurut pengamatan kita sudah terserah Tuhan. Kita doa itu sudah sepadan Tuhan ya, Tuhan yang terbaik buat anak ini. Tapi Tuhan ubah anak ini yang dulunya dengan karakter begini, sekarang anak ini berubah sekali. Nah, ya kita dengerin kesaksiannya, cuma beberapa menit aja. Ini keponakan saya ini. Bisa suaranya dulu? Jadi awalnya pas sampai ini, Tiffany kayak, oh ini kayaknya Tiffany disantet deh. Terus habis itu juga mikir, juga bertanya ke Tuhan, kenapa dari sekian orang harus Tiffany yang kena. Terus Tiffany juga bertanya kayak, Tuhan, juga minta ke Tuhan kayak, Tuhan bikin Tiffany meninggal aja daripada Tiffany sakit. Tapi berjalannya waktu, Tiffany percaya kalau Tuhan mau kasih Tiffany rencana yang indah. Tiffany percaya Tuhan mau bikin Tiffany menjadi berkat buat orang, makin memuliakan Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama keluarga. Tiffany juga bersyukur banget dan berterima kasih banget sama Tuhan karena dokternya dari awal udah bilang ini bakal jadi panjang banget, tapi ternyata Tiffany termasuk cepat. Dan dari sakit ini Tiffany mengalami banget kuasa Tuhan dan cara berpikirnya Tiffany dan pandangan Tiffany juga berbeda. Dulu Tiffany kayak mengutamakan edukasi banget, terus kayak nilai teman-teman. Tapi setelah sakit Tiffany jadi beda semua. Jadi yang pertama kayak Tuhan, keluarga. Terus dulu mungkin Tiffany masih belum terlalu dekat sama Tuhan, tapi setelah sakit ini Tiffany jadi gampang bersyukur. Kayak Tiffany bisa gerak dikit, itu Tiffany bersyukur banget. Tiffany bisa buang air besar, bisa buang air kecil tanpa kateter. Tiffany jadi seneng banget. Jadi dari sakit ini Tiffany belajar banyak.
Dan semoga dari saat ini Tiffany bisa terus memuliakan Tuhan, bisa jadi berkat buat teman-teman dan orang sekitar Tiffany. Terima kasih. Ya saudara, ponakan saya ini kena autoimun, nyerang sumsum tulang belakang dan otak. Dia sampai jangankan jalan, saudara, tangan gerak aja sudah tidak bisa. Tangan gerak ini sudah tidak bisa, saudara. Semua tubuhnya dipasangi peralatan. Dulunya anak ini diajak doa tidak mau, diajak kumpul saudara tidak mau. Kalau datang ke Semarang itu paling lama 2 hari, kalau tidak pulang marah-marah, saudara. Kalau sudah 2 hari itu sudah mukanya sudah pokoknya mau balik, introvert sekali. Yang terakhir anak ini jealous, merasa orang lain lebih sayang saudaranya. Tapi lihat cara Tuhan mengubah dia. Begitu dia sakit, semua saudara datang, semua saudara merawat dia. Di situ dia baru ngerti cara Tuhan untuk mengubah, cara Tuhan untuk membuat bersyukur. Itu tidak perlu harus dengan seperti itu. Ya, jadi kita belajar dari hal yang paling kecil. Ya, pasti kita ngejar yang namanya urapan, kita ngejar hadirat Tuhan. Tapi semua ujung-ujungnya adalah balik ke karakter kita. Kita ngejar urapan, tapi kita sama orang masih jengkelan. Kita masih nganggep teman ini saingan, kita masih sikut-sikutan, kita masih ngomong nyolot. Ya bagaimana kita mau ngejar urapan gitu loh. Balik lagi, kita harus basic, kembali ke